Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nantiku kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan Allah ya. Jadi kita semuanya sehat semuanya. Jangan sampai ada yang sakit. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran hari ini bisa lancar ya. Tidak ada kendala apapun. Kami persilakan untuk ketua kelas. Baik Pak, sebelum mengawali silakan. pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Roni, baik ketua kelasnya yang telah memimpin doa. Saya absen dulu di sini. Kalau saya lihat ini udah full ya. Sofi ada ya, Sofi? Bisa angkat tangan Sofi? Oke. Arif, ada Arif? Nah, bagus. Hadi? Oke, bagus. Bella ada? Hadir. Oke. Hamida ada, Hamida? Hadir, Pak. Oke, sip. Berarti semuanya saya kira sudah hadir ya. Kalau saya monitor di sini masih hadir semua kelihatannya ya. Kalian udah absen di link ya yang sudah saya berikan ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya coba ya. Nah, seperti biasa di sini ya. Kalian ya ini kan ya absensinya ya, absen kelas 10. Nah, jangan lupa ini namanya kamu isi. Kemudian kelasnya, kemudian keterangannya hadir ya. Jadi kalau masuk berarti hadir, kemudian langsung kirim atau submit. Sudah ya? Coba saya cek dulu kalau gitu. Oh iya, ini sudah ada semuanya ini. Oke, anak semuanya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Kalian sudah siap belum? Siap, Pak. Siap, Semangat ya, Pak? siap. Sebelumnya Pak Eko mau tanya, apakah kalian pernah melihat banner ya spanduk di jalan-jalan? Pernah enggak? Pernah. Pak. Iya. Nah, Kira-kira spanduk apa aja? pernah. Coba Tegar, spanduk apa Tegar? Pilpres. Ya, Pilpres boleh. Terus apa lagi? Iklan. Iklan, Pak. Iklan ya, boleh iklan rokok ya. Iklan rokok ya. Terus apa lagi? Arif mungkin spanduk apa Arif? Yang kamu yang ada di sekitar Arif? Ini kok Pak, pendaftaran sekolah ini, Pak. Oke ya, pendaftaran PPDB ya. PPDB sekolah juga banyak sekali saat ini ya. Kalau kalian perhatikan dengan seksama ya, spanduk-spanduk itu didesain sedemikian rupa sehingga terlihat bagus. Kalau kalian ingin bisa mendesain seperti itu, kalian tetap belajar yang semangat ya, rajin belajar. Kalau kalian bisa mendesain yang bagus, nanti kalian insya Allah lah jadi orang yang sukses nantinya ya. Tahu Ivan Gunawan ya, artis Ivan Gunawan yang gemuk itu, tahu ya? Tahu. Tahu, Pak. Nah itu dia seorang desainer apa ya? Baju. Baju ya. Nah, itu dia seorang desainer baju juga demikian ya. Di samping punya ilmu cara mendesainnya, cara menggambarnya bagus, juga inspirasinya juga perlu dituangkan di situ dengan baik ya. Di sini banyak akan menanyakan sebuah video tadi alat persepsi dan motivasi. Di sini ada slide video, kalian bisa perhatikan di sini ya. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.
untuk pertemuan yang lalu, ya kita review pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang gambar vektor ya. Apa sih pengertian dari gambar vektor itu apa? Silakan April. Gambar vektor adalah gambar-gambar yang tersusun atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Masih daya ingatnya masih bagus sekali tentang pelajaran kemarin ya. Nah, untuk kelanjutannya, kalian perhatikan di sini akan saya share PPT saya ya. Judulnya apa? Fitur efek pada Corel Draw. Nah, di sini untuk temanya kalian perhatikan. Temanya adalah manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Nah, fitur efek di sini kita fokus pada fitur efek pada Corel Draw ya. Ini KI-nya. Ini indikatornya. Tujuannya adalah siswa atau peserta didik dapat menganalisa fungsi manipulasi gambar vektor. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengintegrasikan manipulasi gambar vektor. Kemudian yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat menerapkan gambar vektor. Kemudian yang keempat, peserta didik atau siswa dapat mengkreasikan gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian untuk materinya ya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar apa ya, Nuar? Banner, Oke. banner iklan. Ya, iklan ya. Itu banyak fitur-fitur efek yang ada di banner tersebut. Nah, nantinya kita juga harus bisa membuat desain seperti itu. Harus punya imajinasi. Nah, di sini ada yang desain teks di sini. Tulisannya apa dia? Ayo, coba kalau. Star Cross. Ya, terus? Nice ku. Oke. Lanjutnya yang sebelah kanan yang kuning, warna kuning. Drop shadow, Pak. Oke, ya. Ada dua pertanyaan dari tema yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan manipulasi gambar vektor? Ya. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan efek? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita cek dulu untuk fitur-fitur efek pada Corel Draw. Di sini ada 7 fitur ya. Coba dibantu Arif ya. Arif saja Arif. Coba Arif. Efek drop shadow, efek counter, efek blend, efek distort, efek envelope, ya, efek extrude, efek transparency tool. Kita akan membahas pada efek yang pertama yaitu efek drop shadow. Efek drop shadow adalah efek yang menghasilkan sebuah bayangan pada objek. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lihat ya, kotak awalnya di sini, kemudian kita berikan efek drop shadow, maka akan terlihat ada bayangan di samping. Ya. Masih saja saya bagi ya, untuk pembentukan kelompoknya. Di sini untuk kelompok 1, ada Sofi, Hadi, Syahroni, Helmiatul, dan Zainal. Ya, kemudian kelompok 2 ada Amel, Bella, Daniel, Yanuar, dan April. Ya. Kelompok 3 Adi, Arif, Hamidah, Tegar, dan Sarul. Bahasanya di situ untuk kelompok 1 kalian membahas tentang efek kontur dan efek blend. Kemudian untuk yang kelompok 2 membahas tentang efek distort dan efek envelope. Ya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang efek extrude dan transparansi. Silakan membuat kelompok di grup WA. Saya beri waktu 10 menit. Cukup 10 menit? Cukup Pak, 10 menit aja. 10 menit ya. Oke, silakan. Untuk bahan-bahannya atau literatur kalian mencari bahan diskusinya, saya persilakan kalian browsing boleh ya, cari di internet. Ya, banyak sekali ya, googling ya. Kemudian kalian juga bisa melihat dari modul ya, modul-modul pembelajaran yang sudah saya berikan, ya, sudah saya share di grup kelas. Kemudian juga boleh dari buku-buku atau literasi yang ada.
Sini ya, ini sudah ada 3 kelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ada kelompok 3 ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Udah berapa persen? 90% Pak, habis ini selesai. Oke, boleh dilanjut. Kelompok 2? Sebentar lagi selesai, Pak. Oke. Untuk kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah ya? Oke, dan waktunya memang sudah 10 menit ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Kelihatan ya Pak ya? Ya, bagus. Baiklah teman-teman. Nama saya Sofi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yaitu tentang pengertian efek kontur dan efek blend. Efek kontur adalah efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Efek ini dihasilkan dari duplikasi objek dengan cara acuan bentuk aslinya. Efek blend adalah efek perpindahan bentuk dari bentuk objek yang satu ke bentuk objek yang lain melalui proses semacam morphing. Nama saya Tegar dari kelompok 3 akan menambahkan yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang efek kontur. Ya, boleh, silakan. Yaitu efek kontur ini juga dapat digunakan untuk membuat efek kontur dalam maupun efek kontur keluar. Oke, bagus. Nama saya San dari kelompok 2 menanyakan apakah objek yang digabungkan menggunakan efek blend harus berbentuk kotak saja? Saya Hadi dari kelompok silakan. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Sebetulnya efek blend juga dikenal dengan efek morphing, di mana tidak hanya bentuk saja yang dapat dikenai efek morphing, akan tetapi juga warna dan ukuran teks juga akan ikut. Oke, baiklah kita lanjut untuk presentasi yang kedua. Nama saya Sanona Dindelatrik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang pengertian efek distort dan efek envelope. 1. Efek distort adalah efek yang dapat merubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak, atau dapat juga diartikan bahwa efek distort adalah efek tarikan atau dorongan pada suatu objek baik secara acak maupun teratur, tanpa merubah sifatnya. Dan begini contohnya. Ya, kedua, efek envelope adalah efek untuk menyeting objek yang telah kita buat. Dan begini contohnya. Nama saya Adi dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menggunakan efek envelope? Nama saya dari kelompok 3, yaitu cara menggunakan envelope. Seleksi objek terlebih dahulu, dan klik efek pada toolbox, kemudian klik envelope. Klik tombol ADD preset, kemudian pilih bentuk yang diinginkan, lalu klik apply. Perkenalkan, nama saya Arif dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang pengertian efek extrude dan efek transparansi. Ya. Efek extrude adalah efek yang dapat membuat objek menjadi 3D dengan ukuran yang dapat kita atur sendiri. Yang kedua yaitu efek transparan, adalah efek yang membuat suatu objek menjadi transparan, dan arah transparan atau intensitas transparannya dapat kita atur sendiri. Ini contohnya, Pak. Oke, silakan. Nama saya Jainal dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3 tentang langkah-langkah cara menggunakan efek extrude. Saya Arif akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk langkah-langkah menggunakan efek extrude adalah yang pertama yaitu pilih objek dengan pick tool, kemudian klik efek, kemudian pilih extrude, dan selanjutnya drag objek, kemudian atur lewat property bar. Demikian jawaban dari kelompok 3 pada kelompok 1. Terima kasih. Ya, jadi Pak Eko akan mengulas dan merangkum hasil presentasi kalian tadi. Nah, ini letak tool fitur efek dari semua efek tadi, efek 1 sampai efek 7, ya, itu berada di toolbox blend tool. Nah, silakan Hamidah untuk memberikan kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Manipulasi gambar vektor adalah upaya editing dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya
yang lebih menarik, serta dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Kedua, efek adalah perubahan, hasil atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan atau fenomena. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup ya. Kita sudah mengambil kesimpulan ya. Materi kita pada hari ini telah selesai, sudah cukup bagus ya. Untuk yang terakhir kita adakan tes ya. Saya berikan link di situ. Nanti masuknya di sini. Soal dasar desain grafis gambar vektor. Memberikan nama, kelas, kalau sudah baru mengerjakan soalnya. Kemudian kalau sudah selesai langsung di-submit atau dikirim ya. Dan hasilnya semuanya saya kira sudah cukup waktunya. Coba langsung saya cek aja nilainya. Untuk nilainya dan sudah selesai semua ternyata ya. Itu Bella hasilnya 10, Sofi 10, Hadi 10 ya. Tentang nilainya bagus-bagus ya. Memang maksimal nilainya adalah 10. Satuan ya, pakai satuan di situ. Kemudian akan saya berikan tugas ya. Ini LKPD-nya akan saya share di grup WA kelas kalian masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, kelas. Silakan kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD itu. Nanti setelah itu kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pembelajaran ke depan kita akan membahas tentang gambar bitmap. Oke, saya cukupkan semuanya untuk pembelajaran hari ini. Seperti biasa saya minta untuk ketua kelas ya untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan berkah, kalian dijadikan orang-orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk anda semuanya. Dan dalam akhir pembelajaran ini, sekali lagi tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit, meski di musim pandemi ini. Lakukan 3M ya, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.